Saya iso buka Word tapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang chapter 5, yaitu kemoselektivitas. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Katrina Sosialna Sasina dengan NIM 23, lalu ada Nina Kurnia Febiana dengan NIM 60, ada Sinkaris Kimaliga dengan NIM 66, dan Amalia Ramawati dengan NIM 67. Pertama yaitu apa itu kemoselektivitas, berdasarkan reaktivitas salah satu gugus fungsionalnya pada satu molekul awal sehingga dapat menghasilkan molekul target. Dalam sintesis, masalah kemoselektivitas sering ditemukan. Misalnya, molekul yang akan direaksikan itu mengandung dua gugus fungsi yang sama-sama reaktif, sedangkan kita hanya menginginkan salah satu dari kedua fungsi tersebut yang bereaksi. Jadi bagaimana caranya? Yaitu dengan menggunakan reagen yang tepat. Maka kemoselektivitas adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan. Beberapa fakta reaksi yang melibatkan pendekatan kemoselektivitas. Yang pertama yaitu reaktivitas relatif dua gugus yang berbeda. Contohnya yaitu reaksi asetilasi, yaitu di sini ada dua gugus fungsi yaitu NH2 dan OH. Karena kedua gugus fungsi ini dapat bereaksi, akan tetapi NH2 ini lebih reaktif sehingga asetil akan masuk ke dalam NH. Yang kedua yaitu reaksi dari salah satu gugus yang identik. Contohnya yaitu pembentukan ether. Metilasi direaksikan pada pengaruh basa dan metil iodin, maka akan terbentuk salah satunya. Reaksi dari suatu gugus yang dapat bereaksi lebih. Contohnya yaitu S2- direaksikan dengan RBr atau alkyl bromida. Yang diinginkan yaitu RS-. Akan tetapi apabila RS- tidak dipisahkan dari RBr, maka akan terjadi reaksi yang lebih lanjut, yaitu RSR. Untuk pedoman yang pertama, yaitu jika sebuah molekul terdiri dari dua gugus fungsi yang berbeda kereaktifannya, maka gugus yang lebih reaktif selalu dapat direaksikan. Untuk contoh yang pertama, yaitu ada siklometilken. Di sini ada dua gugus fungsi, yaitu OH dan COOH, di mana OH ini oksilat. Pada larutan alkilasi pH lebih dari 10, kedua gugus akan terionisasi, tetapi ion fenolat jauh lebih reaktif dibandingkan ion karboksilat, sehingga hanya ion fenol yang teralkilisasi. Jadi pada reaksi ini yang bereaksi itu fenol atau OH, gugus alkohol. Untuk contoh yang kedua yaitu paracetamol. Pada gambar nomor 4 ini merupakan senyawa dari paracetamol. Di sini terjadi diskoneksi NH menjadi NH2. Kemudian NH2 diubah gugus fungsinya menjadi NO2 dikarenakan NH2 itu sulit dimasukkan pada sisi benzen dibandingkan dengan NO2 melalui reaksi nitrasi. Kemudian dihasilkan senyawa fenol. Senyawa fenol ini direaksikan dengan nitrasi, di mana nitrasi bensin itu melibatkan reagen HNO3. NO2 dari HNO3 ini masuk ke dalam benzen pada posisi para. Kemudian NO2 dan OH ini sama-sama bisa bereaksi, yaitu reaksi reduksi. NO2 dikarenakan NO2 ini lebih reaktif, maka yang bereaksi yaitu NO2 saat direaksikan dengan H2 dan BD dihasilkan NH2. Ini merupakan kemoselektivitas. Kemudian terjadi kemoselektivitas kembali yaitu di sini NH2 lebih reaktif dibandingkan OH pada reaksi asetil.
asetilasi. Yang digunakan yaitu AC2O atau anhidrida asetat. Analgesik paracetamol merupakan senyawa amida sederhana. Sudah seharusnya senyawa ini mudah diperoleh dengan reaksi asetilasi P-aminofenol. Dalam reaksi ini dipertahankan fenol tidak terionisasi sehingga NH2 akan menjadi lebih reaktif dibandingkan OH. Dengan catatan NH3 itu lebih nukleofik dibandingkan air tetapi kurang nukleofik dibandingkan OH. Selanjutnya yaitu Guideline 2 terjadi ketika satu gugus fungsi dapat bereaksi dua kali. Bahan awal dan produk pertama akan bersaing untuk mendapatkan reagen. Reaksi akan berhasil hanya jika produk pertama kurang reaktif dibandingkan dengan produk awal. Next. Contohnya yaitu analisis asam klorida yang ditujukan pada senyawa yang bernomor 5. Asam klorida sendiri digunakan untuk melindungi gugus amino dalam sintesis peptida. Pemutusan ikatan ester memberikan bahan awal yang sederhana, tetapi sintesis akan membutuhkan COCl2 atau fosgen untuk bereaksi sekali hanya dengan pH CH2OH. Hal tersebut berhasil karena setengah ester dari senyawa asam klorida kurang reaktif daripada COCl2 karena adanya konjugasi yang ditujukan pada senyawa nomor 6. Next. Yang kemudian guideline ketiga yaitu terjadi ketika ada beberapa kasus yang tidak menguntungkan digunakannya guideline pertama dan guideline kedua sehingga dapat diselesaikan dengan protecting group atau kelompok pelindung. Jika kita akan mereaksikan senyawa yang kurang reaktif dari dua gugus fungsi yang berbeda atau jika produk reaksi dengan satu gugus fungsi sama reaktifnya atau lebih reaktif daripada bahan awalnya, maka harus memblokir reaksi yang tidak diinginkan dengan gugus pelindung. Contohnya terjadi pada asam amino, senyawa ditujukan dengan nomor 7, yang merupakan penyusun protein dan dalam sebagian besar reaksi gugus CO2H dan gugus NH2 yang lebih reaktif harus dilindungi. Senyawa asam klorida yang ditujukan nomor 5 tadi digunakan dengan cara ini yang dapat bereaksi dua kali dengan amina, tetapi produk pertama nomor 8 bahkan lebih terkonjugasi daripada asam klorida sehingga kurang reaktif. Gugus CO2H kurang reaktif dibandingkan dengan NH2 dan tidak bereaksi. Next. Kemudian sintesis tiol RSH dengan alkilasi langsung H2S bukanlah reaksi yang baik karena produk setidaknya sama reaktifnya dengan bahan awal. Kemudian tiourea yang ditujukan oleh senyawa nomor 9 digunakan sebagai ekuivalen H2S dan garam tiouronium yang ditujukan senyawa nomor 10 tidak dapat bereaksi lebih lanjut dan mudah dihidrolisis menjadi tiol. Next. Contoh selanjutnya sintesis kaptodiamin yang ditujukan oleh senyawa nomor 11 yang merupakan obat penentang dan tranquilizer yang menggambarkan bab ini. Tiol yang ditujukan oleh senyawa nomor 12 adalah salah satu bahan awal yang jelas dan yang lain yaitu senyawa nomor 13. Tiol yang ditujukan nomor 12 dapat dibuat dengan metode tiourea dari halida yang ditunjukkan oleh senyawa nomor 14 dan hal tersebut jelas diturunkan dari produk Friedel-Crafts yang ditujukan nomor 15 sehingga benzenatiol akan tersedia. Next. Orientasi reaksi Friedel-Crafts benar terjadi karena pasangan elektron bebas pada belerang bivalen langsung orto dan para. Next.
Yang selanjutnya adalah Gitulan 4, di mana salah satu dari dua gugus yang identik dapat bereaksi jika produk yang dihasilkan kurang reaktif daripada reaktan atau bahan awal. Next. Contohnya yaitu reduksi parsial dari meta di nitrobenzen. Di mana reduksi di sini melibatkan penerimaan elektron dari agen produksi. Produk yang dihasilkan hanya memiliki satu gugus nitro penarik elektron dan dengan demikian dapat direduksi lebih lambat daripada reaktan. Zat produksi yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu NaHS atau natrium hidrogen sulfida. Produk yang dihasilkan merupakan skala nomor 16 dengan kelimpahan 90%. Untuk analisisnya, di mana produk 16 itu merupakan berguna karena gugus amino dapat digunakan untuk membedakan substitusi elektrofilik dan dapat dengan sendirinya digantikan oleh nuklofil setelah terjadinya diazotisasi. Ketersediaan produk 16 dapat menambah juga keserbagunaan pada chapter 3. Untuk analisis pewarna yang larut, misalkan senyawa nomor 17, ini akan jadi diskoneksi membentuk dua senyawa melalui diazotisasi membentuk senyawa 18 dan juga senyawa 19. Kemudian untuk senyawa 18 terjadi diskoneksi lagi, kemudian membentuk senyawa nomor 20. Untuk senyawa 19 terjadi reaksi diazotisasi membentuk produk 16. Kemudian analisis lebih lanjut tentang pemutusan aromatik standar menghasilkan metal nitroaminoin yang merupakan senyawa 16 dan juga bentuk detanastol yang merupakan senyawa nomor 20. Next. Kemudian yang selanjutnya ada Gitulan 5, di mana salah satu dari dua gugus fungsi yang identik dapat bereaksi dengan satu reagen ekivalen menggunakan efek statistik. Untuk metode ini sebenarnya tidak dapat diandalkan, tapi jika metode ini berhasil, maka dapat menghindari protection group atau perlindungan gugus atau strategi pendaran. Kedua gugus yang bereaksikan yang harus identik dan harus dipisahkan satu sama lain. Seperti dapat terlihat senyawa nomor 21 yang merupakan diol dapat dimonoalkilasi dengan menggunakan satu ekivalen natrium dalam silena untuk menghasilkan monoaminium seperti senyawa nomor 22. Kemudian penambahan alkohalida atau EPWR untuk membentuk hidroksieter yang merupakan senyawa nomor 23 dengan kelimpahan 62%, yang biasanya digunakan dalam sintesis vitamin E. Selanjutnya pada Gitulan ke-6, yang mana dari kemoselektivitas itu metode yang lebih andal dengan dua gugus fungsi yang identik adalah dengan menggunakan turunan yang hanya dapat bereaksi satu kali. Next. Contohnya yaitu pada reaksi anhidrida siklik. Ketika anhidrida telah bereaksi sekali dengan nukleofil, misalnya pada senyawa nomor 24, maka produk tidak lagi reaktif. Dan kemudian reaksi lebih lanjut dapat mempertahankan perbedaannya, misalkan untuk menghasilkan setengah ester, setengah asam klorida yang ditunjukkan pada senyawa nomor 25, yaitu metil 4-kloro-4 oksobutanoat. Next. Nah, reaksi Friedel-Crafts juga efektif pada anhidrida dan hanya terjadi sekali dengan anhidrida siklik, yaitu pada senyawa nomor 26, yang mana senyawa ini digunakan dalam sintesis senyawa fungisida.
Next. Selanjutnya untuk guideline ke-7, di mana ketika dua kelompok hampir sama, hindari upaya untuk membuat hanya satu dari mereka yang bereaksi. Contohnya, next. Contohnya yaitu dari kedua kelompok pada senyawa nomor 27 dan 28, di mana memiliki persamaan yaitu dari gugus fungsinya yaitu OH. Nah, ini hindari upaya untuk membuat hanya satu dari mereka yang bereaksi. Sehingga dari kedua OH hanya salah satu saja yang bereaksi. Next. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami tentang chapter 5. Mohon maaf lagi ya, masih banyak kesalahan dan juga kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.